ini gue Aji. Kita lanjutkan lagi untuk video berikutnya tentang self love challenge, tantangan untuk mencintai diri sendiri selama 30 hari dari sumbernya fredandfar.com. Ya, ini yang ke-21, unplug from your phone. Oke. Jauh-jauh lah, jangan deket-deket sama HP. Ini gue nggak bisa nih, agak susah nih, ya kan, agak susah. Bisanya pas gue mengerjakan hal lain, hal-hal yang sifatnya keseharian gitu kan, bersih-bersih lah atau nyuci piring segala macam gitu kan. Nah, oke. Tapi akan gue coba lah aja ya sebagai bagian dari program ini. Terus yang ke-22, sumbangkan 5 pakaian yang tidak kalian pakai dalam setahun. Nah, silakan kalau kalian mau ikut menyumbangkan ya kan. Kalau gue, karena baju gue memang gue tipe minimalis nih sekarang kan, baju gue sedikit, jadi gue bingung juga mau gue kasih apa gitu kan, karena itu emang udah, tapi nggak sedikit banget sih, cuman ya udah tergolong sedikit gitu loh. Tapi kalau misalnya emang nanti mungkin gue akan menyumbangkan yang lainnya ya kan, apapun yang mungkin terlintas ya kan. Biasanya gue nyumbangin makanan gue sih ya kan, yang nggak terlalu harus pakaian atau tas atau apa, karena emang sudah barang-barang gue yang sudah minimalis gitu. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa menyumbangkan 5 pakaian yang tidak pernah kalian pakai dalam setahun ya. Terus 23, make a vision board. Jadi bikin papan cita-cita kalian tuh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun lagi tuh mau jadi apa, mau ngapain aja gitu kan. Cita-cita tuh kan bisa profesi, bisa hobi baru, bisa dengan target baru ya kan. Mungkin kalian mau punya pacar, atau punya sahabat baru, atau punya pasangan baru, atau pengen menikah, atau pengen punya anak ya. Tulis cita-citanya apa. Terus atau mungkin pengen keliling dunia, atau pengen menciptakan peluang kerja baru buat teman-teman kita ya kan. Silakan. Terus 24, dengarkan serial podcast yang terbaru gitu kan. Kalau gue nggak cuma podcastnya, mungkin ada video-video YouTube yang sifatnya pengembangan diri, psikologi atau psikiatri. Gue kan tertarik dengan hal-hal kayak gitu, atau tentang kreativitas, atau tentang kepribadian dan lain-lain ya kan. Atau tentang ini hal-hal baru, kayak kalau gue tertariknya dengan ini arsitektur modern ya kan, yang efektif dan efisien tuh kayak gimana sih. Ada sih di Instagram waktu itu gue ngeliat, nonton gitu kan, cuman lumayan menarik, cuma banyak banget, jadi kayak gue bisa ketika gue mau aja nontonnya. Terus yang ke-25, tulis surat ke diri lo yang lebih muda, katakanlah 10 tahun yang lalu. Tulis surat aja ke diri lo sendiri tapi versi mudanya ya kan. Lo tuh baik-baik aja, lo tuh bakalan kayak gini, lo bakal dapet ini, mungkin lo akan gagal di sini, tapi lo bakalan oke, baik-baik aja. Lo kecewa boleh, tapi lo masih bisa maju gitu loh ya kan, kayak menasehati diri sendiri gitu. Terus yang ke-26, habiskan lotionnya orang lain. Splurge ya kan, ini iseng banget bener. Terserah mau diikutin apa enggak. Yang ke-27, berbuat baiklah kepada orang lain tanpa harus direncanakan gitu, secara spontan. Apapun, mungkin kalian kasih, katakanlah nyumbang ya kan, nyumbang baju, nyumbang makanan, nyumbang pakaian, atau bantuin orang yang kesusahan lah ya kan. Apapun, mungkin ada pemulung mungkin, atau disenyumin aja, senyum gitu kan, atau ajak ngomong, atau ajak bicara, ajak curhat gitu ya. Terus 28, telepon teman atau anggota keluarga. Kalau gue karena bukan suka nelpon ya, jadi gue lewat WhatsApp juga bisa gitu kan. Anggota keluarga ya paling orang tua adik-adik gue kan udah keluar semua. Kemudian yang ke-29, lakukan peregangan selama 30 menit. Peregangan kayak mungkin kayak semacam meditasi juga bisa ya, yoga segala macam. Gue belum pernah nyoba yoga sih, tapi gue kayak menenangkan diri, kayak semacam meditasi gitu sih pernah ya, beberapa kali ketika lagi sholat gitu kan, atau ketika lagi benar-benar lagi santai. Terus yang ke-30, tulis 5 afirmasi dan
ditempelkan di kaca, di cermin gitu, di kaca ya, di kaca yang ada di kamar gitu kan. 5 afirmasi ini adalah semacam mantra untuk memotivasi kita gitu loh, untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, atau untuk sekedar mensyukuri apapun yang Tuhan kasih ke kita dari dulu sampai sekarang gitu ya. 5 hal ya, jadi itu ya, itu oke. Mungkin kalian bisa mencoba, kalau kalian tertarik silakan diikutin, tapi kalau misalnya ada yang perlu dimodifikasi silakan. Dan semoga dengan mengikuti tips-tipsnya si fredandfar.com ini, kalian dan gue juga, kita jadi lebih kayak menyayangi diri sendiri ya, jadi tidak terlalu keras lagi kepada diri sendiri. Dan kalau sudah lembut sama diri sendiri, kita akan jadi lebih mudah lembut ke orang lain, ke semua orang ya, lebih mudah memaafkan, lebih mudah menerima mereka, lebih mudah berpikiran positif dan berperasaan positif ya. Oke, terima kasih banyak.